Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Wicaksono. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit cara untuk pembuatan denah dengan aplikasi AutoCAD. Baik, di sini kita sudah ada contoh denah yang akan kita buat ya teman-teman. Denah dengan ukuran 600 x 600. Yang pertama kita amati terlebih dahulu bentuk denahnya. Denah ini dengan panjang 600 dan lebar 600, ada 4 ruangan, yaitu kamar mandi dengan ukuran 200 dan 150, kamar tidur dengan ukuran 400 dan 300, dapur 420 dan 200, sedangkan ruang tamu dengan ukuran 400 dan 300. Pertama, kita akan membuat rectangle terlebih dahulu yang akan dibuat sebagai garis as. Kita klik terlebih dahulu, kita ketik 600, min 600. Baik, jika sudah kita akan select terlebih dahulu, kita ganti layernya menggunakan layer as. Jika sudah selesai, kita akan menggunakan offset ya teman-teman. Kita akan offset terlebih dahulu dengan ukuran 7,5. Baik, kita offset keluar dan kita offset ke dalam. Maaf teman-teman, sebelum kita mengoffset, kita akan membuat jumlah ruangannya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita akan kembalikan dulu kepada garis 0. Setelah itu kita lihat, kita akan membuat kamar mandi terlebih dahulu dengan ukuran 180 ke bawah, 200 ke samping. Kita menggunakan line, kita tarik ke bawah 180, kita tarik ke samping 200, enter, lalu kita tarik ke atas ya, kita lebihi, kita hapus menggunakan trim. Setelah kamar mandi jadi, kita akan membuat dinding. Dinding kamar mandi ternyata lurus sampai ke bawah ya teman-teman. Ini mungkin ada sekitar jarak dengan ukuran 100. Jadi untuk ke bawah kita tarik sepanjang 500 saja. Ini masih bisa kita perpanjang ya teman-teman. Kita memperpanjang. Baik, sudah jadi ya teman-teman. Setelah itu kita buat garis ke samping. Mungkin ini juga sekitar 100. Jadi dengan ukuran 300 dari bawah, sampingnya kita akan buat dengan ukuran 500. Menggunakan line juga, kita tarik ke atas dengan 300, enter. Kita tarik ke kanan dengan ukuran 500, enter. Baik, sudah jadi teman-teman. Di sini kita terlebih dahulu lihat, jangan sampai ada dinding yang tertinggal ataupun yang kelebihan. Baik, jika sudah, kita blok, kita masukkan ke dalam layer as. Setelah itu baru kita offset. Kenapa kita memasukkan ke layar terlebih dahulu? Yaitu berfungsi untuk sebagai jaga-jaga agar mempermudah dan tidak merumitkan kita di bagian akhir ya teman-teman ya. Tadi setelah kita buat layarnya menjadi as, maka yang kita offset pun akan menjadi as. Maka setelah selesai mengoffset, kita nanti akan mengubah layarnya dari as kepada dinding bagian luar, karena kita membuat dinding bagian luar terlebih dahulu ya teman-teman. Sudah, kita escape, lalu kita select bagian dinding yang luar. Kita akan masukkan ke dinding yang bagian luar.
Maaf ini salah. Kita cari dinding luar ini ya teman-teman. Oke, baik. Ada yang belum terselect, baik ya teman-teman. Setelah itu kita akan maaf. Ini bagian luar. Baik. Jika sudah, kita akan coba matikan dinding bagian luar. Setelah itu kita lihat. Oke. Kita aktifkan lagi, kita cross check, lalu kita akan menggunakan dinding bagian dalam. Membuat dinding bagian dalam menggunakan offset dengan ukuran 6. Akan terjadi hal yang sama teman-teman. Jadi hasil offsetan tersebut akan membentuk garis layer as. Jadi nanti setelah selesai kita harus mengubahnya dari layer as ke pada layer dinding dalam. Ya sudah, kita matikan dulu dinding bagian luar supaya mempermudah. Kita rubah di dinding bagian dalam. Jadi kita coba matikan. Kita enter terlebih dahulu. Maaf. Kita coba matikan. Oke, baik. Lalu untuk yang dinding bagian luarnya kita nyalakan dan dalam. Lalu kita matikan yang garis as. Baik, di sini masih ada sekat di antara perpotongan. Kita akan hilangkan. Kita akan matikan dulu yang dalam. Jadi kita akan benahi yang bagian luar. Kita akan menghapus menggunakan trim ya teman-teman. Kita hapus. Kita lakukan dengan teliti supaya kita tidak mengulang langkah yang sama sebanyak 2 kali, yang berfungsi untuk mempersingkat waktu ya teman-teman. Oke, sudah. Lalu kita nyalakan yang bagian dalam dan matikan yang bagian luar. Baik. Kita akan coba menghapus terlebih dahulu. Baik. Dikarenakan di sini masih ada yang berlubang, kita akan tambal menggunakan line. Jika sudah, lainnya kita harus masukkan ke dalam layer juga ya teman-teman. Bagian ini juga kita tempel. Lalu setelah kita tempel, bisa kita masukkan ke dalam layer. Kita select terlebih dahulu, lalu kita masukkan layer pada dinding dalam. Coba kita akan nyalakan. Karena di sini belum tertempel, kita tempel terlebih dahulu ya teman-teman.
Baik, jika sudah kita akan coba nyalakan semua dinding. Baik, sudah tertata dengan rapi ya. Semuanya sudah tertata dengan rapi. Jika sudah, tahap berikutnya kita akan membuat kolom. Kita bisa membuat kolom menggunakan rectangle. Kita tarik dari ujung ke ujung. Jangan lupa setelah selesai kita ubah layernya terlebih dahulu. Kita akan cari, ini dia kolom. Untuk mempersingkat waktu kita akan menggunakan copy. Kita akan menggunakan copy ya teman-teman. Kita akan tempatkan di tempat-tempat yang bisa terlebih dahulu. Untuk sebagai acuan kita bisa lihat, di sudut sini juga dikasih dan sudut sini juga dikasih, sini juga dikasih ya teman-teman. Jadi kita bisa memberi sini kita juga bisa tempelkan, di sini juga kita bisa tempelkan. Jika tidak bisa kita tempelkan di sini, lalu kita ambil sisi yang lainnya. Kita tempel di sini. Kita lihat terlebih dahulu, tidak ada. Jadi dikarenakan tidak ada, bisa kita hapus. Bagian 2 ini belum ya teman-teman. Yang bagian bawah sini ternyata belum. Kita harus cross check dengan sungguh-sungguh ya teman-teman. Baik, kita lihat terlebih dahulu. Kolomnya apakah menggunakan pattern? Tidak, jadi kita akan menghapus garis-garis yang berada di dalam kolom menggunakan trim ya teman-teman. Kita akan menghapus semua bagian yang ada di kolom. Kita buat sedemikian hingga untuk menghapus, usahakan untuk view-nya agak luas ya teman-teman. Jika tidak, maka view yang tidak terlihat pada layar akan dianggap oleh AutoCAD sebagai bidang yang akan dihapus. Kita akan coba. Jika kita perbesar dan kita tidak perlihatkan yang bagian sebelah kanan, coba kita akan menghapus. Coba kita hapus dan tidak ya teman-teman, berarti aman. Tadi karena masih terlihat, kita hapus yang bagian ini. Kita hapus bagian ini. Mungkin videonya ini nanti agak lama, bisa dipersingkat oleh teman-teman sendiri. Jika ingin lebih cepat ke tahap berikutnya, sudah, ini sudah, ini sudah, yang bawah ini sudah, ini sudah, ini sudah, pojok sudah, tengah sudah, kiri sudah. Baik, sudah semua. Setelah pemberian kolom selesai, tahap berikutnya kita akan pemberian kursi. Kita akan pemberian kusen ya teman-teman.
Maaf tadi sempat hilang kursor saya. Oke, di sini kita akan memberikan kusen. Kita akan ambil terlebih dahulu pada kusen yang sudah disiapkan. Untuk teman-teman jika memiliki file kusen begini bisa disimpan dengan rapi ya teman-teman. Jadi sewaktu-waktu diperlukan masih bisa digunakan. Baik. Kita akan lihat, oh di sini ada pintu kamar mandi. Kita tinggal copy saja jika kita menggunakan filenya. Kita ingat, kita akan menggunakan copy supaya itemnya tidak berulang ya. Nah, jika sudah terpasang, kita bisa menghapus garis-garisnya menggunakan trim. Kita klik TR, enter 2 kali. Perlu diperhatikan untuk garis kusen kamar mandi dan biasa berbeda. Untuk biasa, garisnya berada di bagian luar ya teman-teman. Sedangkan untuk bagian kamar mandi berada di bagian dalam. Maaf, terjadi agak error di laptop saya. Mohon dimaklumi teman-teman. Berikutnya kita akan ambil pintu yang ini. Kita akan hapus menggunakan trim. Baik, di luar, untuk ini di bagian dalam ya. Berikutnya kita akan pasang di bagian kamar tidur. Kita bisa hapus menggunakan trim. Berikutnya kita menggunakan trim kembali. Kita sisakan garis di bagian luar ya teman-teman. Kita lihat, ada 4, 1, 2, 3, 4. Kita akan menggunakan model pintu yang berbeda. Perbedaan pintu-pintu ini hanya ada di hadap ya teman-teman. Kita bisa membuat satu pintu, lalu kita bisa copy dan kita mirror untuk mempercepat pembuatannya. Kita trim lagi, jangan lupa. Dikarenakan ini pintu luar, yang tersisa hanya garis yang di bagian dalam. Baik. Untuk permasalahan pintu sudah selesai. Berikutnya kita akan melakukan di pemasangan jendela. Untuk kamar mandi sendiri kita menggunakan jendela single. Kita cari jendela singlenya, kita copy, lalu kita tanam di bagian sini ya teman-teman. Baik, jangan lupa kita hapus juga.
Baik, untuk kamar mandi sudah selesai. Sudah terjadi agak crash. Berikutnya kita akan memasang jendela di bagian kamar tidur menggunakan jendela double. Jendela double arah ke dalam. Jadi kita menggunakan jendela ini, kita copy, kita letakkan di bagian tengah-tengah. Baik. Oh, maaf, keliru ya teman-teman. Kita akan move saja. Baik, sudah, kita akan tambahi di sini. Ada tinggal 2 jendela lagi. Di sini juga jendela double arah ke dalam. Kita copy lagi, jendela double arah ke dalam. Baik, sudah, tinggal satu lagi jendela double ke dalam kanan. Kita pilih jendela yang ini ya teman-teman. Kita tekan copy. Kita coba cari di bagian tengah. Kita lihat posisinya di mana. Oh, di bagian sini. Di sebelah sini ya teman-teman. Ternyata kurang mundur, kita akan tarik ke belakang sedikit. Nah, jangan lupa kita menghapus garis yang ada di dalam. Oke, sudah, kita lanjut ke bagian lainnya. Oh, ini kurang mundur. Kita bisa tarik ke belakang. Bisa kita hapus ya teman-teman. Kita harus teliti dalam penghapusan garis dikarenakan bisa menimbulkan hilangnya garis, dan kita akan memperberat pekerjaan kita sendiri. Baik, jika pemasangan pintu kusen dan jendela sudah selesai, kita akan memasang ornamen-ornamen. Kita
kita akan hanya memasang 3 ornamen saja teman-teman. Kita akan pasang kamar tidur. Baik, sudah. Kita akan pasang kloset. Untuk penempatan kloset sendiri, ini kenapa kita tidak mengambil di depan pintu, karena tidak etis ya teman-teman jika berhadapan dengan pintu tetapi langsung menghadap ke arah toilet. Kita lihat apakah diberi jarak atau nempel. Untuk WC-nya menempel, jadi kita bisa tempelkan saja teman-teman. Baik, sudah. Berikutnya kita akan memasang sofa. Untuk sofanya kita bisa putar terlebih dahulu. Kita mungkin akan geser terlebih dahulu sedikit ke sini. Lalu kita pilih sofanya. Kita menggunakan mirror ya teman-teman. Yes. Oke, sudah pas. Untuk memindahkannya dengan posisi presisi, kita bisa tekankan di endpoint, kita tarik ke atas, lalu kita geser ke endpoint yang selanjutnya, kita geser ke kiri, maka akan terbentuk endpoint yang berada di tengah. Setelah itu kita akan pasang sofa di sebelah sini. Baik, setelah pemasangan ornamen selesai, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan pada teks. Untuk teks kita bisa ambil dari sini saja. Kita copy. Maaf. Ini kita copy. Kita tarik ke bawah ya teman-teman. Oke. Di sini kita akan menggunakan multi-line text supaya kita bisa mengedit ya teman-teman. Sebentar, terjadi kesalahan. Untuk menggunakan simbol di sini plus semua, jadi tidak usah. Saya akan hanya memberitahu untuk menggunakan atau membuat simbol plus minus, kita perlu menggunakan shortcut %% P, maka otomatis akan menjadi plus minus. Dikarenakan di sini hanya menggunakan plus, maka kita tidak perlu menggunakan shortcut %% plus. Kita akan plus 0.02, kita klik. Maka sudah. Sama teman-teman. Untuk posisinya saja yang berbeda, kita akan sesuaikan di bagian tengah. Untuk berikutnya kita bisa copy dan kita sharing ke ruangan berikutnya, ruangan setelahnya dan ruangan setelahnya. Kita tinggal mengedit saja teman-teman ya. Untuk di sini ruang tamu adalah guest room. Ini kurang panjang ya teman-teman.
Jadi jika kurang panjang kita bisa memperpanjang. Sebentar, untuk bedroom ini kita bisa Oke, begini saja tidak apa, dengan elevasi plus 0,05. Kita akan edit, kita klik terlebih dahulu 2 kali. Setelah itu kita hapus 05, kita klik. Untuk ini adalah kitchen. Untuk kitchen menggunakan elevasi 5 dan kamar tidur menggunakan 5. Yang dua hanya untuk kamar mandi ya teman-teman. Dikarenakan untuk elevasi kamar mandi harus lebih pendek supaya air yang dari kamar mandi tidak keluar ke bagian luar kamar mandi. Bedroom. Untuk bedroom tambahkan plus 5. Baik, setelah menyelesaikan teks, kita bisa menggunakan atau membuat dimensi. Untuk pembuatan dimensi kita bisa menggunakan di sini dimensi linear. Dikarenakan hanya menggunakan sumbu vertikal dan horizontal saja, kita paskan di tengah-tengah, kita tarik, kita ulangi lagi. Baik, jadi karena ini bentuk persegi, kita akan membuat garis ukuran per kolom dan ukuran atau jarak total. Detasnya baik. Selanjutnya sebelah kanan. Untuk cara menyetingnya sudah saya bikinkan video di part sebelumnya, bisa dilihat ya teman-teman. Berikutnya di sebelah kiri kita bisa membuat paskan di kolom sebelah sini ya teman-teman. Lalu jika sudah, kita klik dan kita tarik saja. Nah, ini dimensi selanjutnya. Jika sudah, kita akan menggunakan atau membuat dimensi yang full di bagian sebelah kiri. Kita tarik dan oke. Jika dikira semuanya sudah, waktunya pembuatan pattern. Kita menggunakan hatch. Kita akan terlebih dahulu menggunakan angle sebagai lantar di bagian kamar mandi. Baik, sudah. Kita bisa menyesuaikan ukurannya.
terlalu besar ya teman-teman, terlalu besar juga, terlalu besar. Baik, sudah cukup. Berikutnya adalah pembuatan dinding kamar mandi. Dinding kamar mandi kita menggunakan truss ram, jadi kita akan menggunakan ANSI 37. Kita klik, supaya tidak terlalu membebani. Jika sudah, kita enter. Berikutnya kita hatch dinding-dinding lainnya, tapi tidak secara semua langsung teman-teman ya. Kita bisa bagian untuk beberapa kelompok. Contohnya untuk ini, kamar tidur ini kita buat terlebih dahulu. Baik, sudah ada 3. Kita sesuaikan dulu untuk skalanya. Terlalu kecil. Baik, jika sudah, kita enter. Lalu kita hatch lagi. Kita cari bagian-bagian lain. Jika berputar-putar maka ada bagian yang keliru ya teman-teman. Kita bisa tunggu atau kita escape untuk perintah membatalkan. Coba kita ulangi. Di bagian sini kita klik, bagian sini kita klik. Jadi jangan terlalu kita zoom ke bagian bangunan ya teman-teman, atau objek kita bisa agak kecilkan. Jika sudah, kita enter. Kita ulangi lagi bagian sini, di bagian dinding bawah, dan di bagian dinding kanan. Baik, jika sudah, kita enter lagi, kita hatch lagi. Kita tinggal pilih beberapa dinding yang belum teman-teman ya. Baik, jika untuk arsiran dinding sudah selesai, berikutnya kita akan menggunakan arsiran lantai. Untuk arsiran lantai kita akan menggunakan bagian net saja untuk bagian yang formal. Bedroom terlalu kecil, kita bisa perbesar. Mungkin satu lagi, oke. Nah, kita enter. Untuk bagian bangunan yang besar bisa kita bagi menggunakan beberapa bagian ya. Oke, untuk ini karena sudah, kita enter. Berikutnya kita hatch di bagian 2 pintu ini. Baik teman-teman, supaya tidak, karena tadi terjadi kesalahan atau terlupa, kita akan masukkan bagian-bagian yang belum masuk ke dalam layer ini. Untuk notasi gimana, kita cari terlebih dahulu ya teman-teman. Ini notasi untuk ini di bagian teks. Ini adalah resiko jika kita tidak memasukkan layer di awal, akan terjadi keribetan di sini. Lalu kita bisa pilih pattern ini. Kita akan masukkan kepada layer hatch. Oke, sudah semua. Berarti jika semua sudah, maka berikutnya kita akan menggunakan judul. Kita copy saja di sini.
kita tarik di bagian bawah, kita ganti. Oke, bisa kita ganti menggunakan Dena. Klik. Baik, sudah jadi teman-teman ya. Untuk tahapannya sudah sama. Jika sudah, kita akan copy. Kita bisa pindahkan. Kita pindahkan di bagian etiket. Kita klik. Nah, baik, sudah siap untuk dicetak. Untuk layer sudah masuk semua. Untuk bagian arsiran masuk di bagian akhir ya teman-teman. Baik, sedikit tutorial pembuatan Dena dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.